Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 5 Maret tahun 2023. Kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Jesus is the God-man. Yesus adalah Allah manusia. Yang akan kita ambil nanti dari kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 38. Kita akan baca seluruh perikop ini. Kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa, berkati setiap jemaat yang mendengarkan live maupun melalui YouTube. Biarlah kuasa-Mu menaungi kami ya Tuhan dengan hikmat dan marifat. Mampukan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berapi akan hamba-Mu agar dapat menyampaikan seluruh kebenaran firman-Mu dan tidak lain daripada kebenaran firman-Mu agar nama-Mu dipermuliakan. Kami sambut Bapa firman-Mu dengan hati mengucapkan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas. Pasal yang pertama ayat 26 sampai 38 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Jadi dari silsilah keturunan Daud Yusuf ini. Nama perawan itu Maria. Ini penting banget Alkitab mencatat nama perawan, menunjukkan kesuciannya ya. 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ini kita terus garis bawah ini. Anak Allah yang Maha Tinggi. Artinya tidak ada urusannya dengan Yusuf di dalam hal ini. Langsung dari Allah Bapa. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan, kekal. 34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." 35. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Ya. Tadi ayat 32 disebut juga Anak Allah. Ini diulang kembali. Ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Nah, dari Elisabet dilahirkan Yohanes Pembaptis. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ingat dikatakan mandul, bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini surrender dia kepada kehendak Tuhan. Submit dia. Ayat 34 dan 35 yang barusan kita baca bersama-sama tadi merupakan ayat kunci dalam pembahasan kita pagi hari ini, karena kedua ayat ini, yaitu ayat 34 dan ayat 35 ini, menunjukkan inkarnasi Allah menjadi manusia.
Untuk itu kita perlu meneliti dan membahas lebih lanjut lagi tentang Allah yang menjadi manusia, yang artinya adalah Allah datang dan diam bersama umatnya dalam wujud manusia, dalam daging. Allah menjadi manusia. The God-man, Allah manusia. Allah 100%, manusia 100%, dipertemukan dalam satu pribadi yang bernama Yesus Kristus, yang adalah Allah dan manusia. Apakah Yesus adalah Allah dalam daging? Ini pertanyaan pertama yang harus kita bahas dan kita jawab. Karena pertanyaan ini banyak sekali di luar pada saat kita menginjil. Mana mungkin Allah menjadi manusia? Allah tetap Allah, katanya. Ya, Yesus tetap Allah, dan namun dia mengambil wujud manusia sebagai penggenapan daripada nubuatan yang harus terjadi. Akan kita bahas di dalam hal ini untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah dalam daging. He is truly the God-man. Ini adalah pertanyaan pertama yang harus kita jawab sesuai topik khotbah kita pada hari ini. Karena konsepsi Yesus terjadi oleh Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria, identitas asli Yesus Kristus selalu dipertanyakan oleh para skeptis. Itu dimulai dengan tunangan Mary yang bernama Yusuf, yang takut menikahinya ketika dia mengungkapkan bahwa dia hamil. Dia mengambil Maria sebagai istrinya hanya setelah malaikat Gabriel mengkonfirmasi kepadanya bahwa anak yang dikandung Maria, tunangannya, adalah putra Allah di dalam hal ini. Tidak ada hubungannya dengan Yusuf, tidak ada hubungannya dengan seorang laki-laki lain pun. Tapi ini adalah pernyataan daripada Tuhan sendiri yang menyatakan baik kepada Maria dan kemudian kepada Yusuf di dalam mimpi. Karena pernyataan inilah Yusuf menerima Maria sebagai istrinya yang sah. Ratusan tahun sebelum kelahiran Kristus, Nabi Yesaya dari kitab Perjanjian Lama ini ya, menubuatkan kedatangan anak Allah dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Nubuatannya disampaikan di sana dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Nubuatannya seperti ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Lihat bahasanya, telah lahir. Waktu itu belum datang, masih ratusan tahun lagi baru datang. Tapi pakatannya adalah bentuk past tense, telah lahir. Inilah bahasa Hebrew itu. Telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang perkasa. Lihat, Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Ini nubuatan yang disampaikan oleh Yesaya. Karena pada waktu nubuatan itu terjadi, tinggal tunggu penggenapannya. Tapi telah terjadi di dalam alam roh. Pada saat nubuatan itu disampaikan, karena Allah berbicara melalui hambanya. Waktu Allah berbicara, sesuatu terjadi. Ketika malaikat berbicara kepada Yusuf dan mengumumkan kelahiran Yesus yang akan datang, ia menyinggung ramalan Yesaya seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Malaikat ini menyinggung kembali, mengingatkan kembali tentang nubuatan ini. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, Immanuel, perkataan Immanuel ini berarti Allah menyertai kita. Hal ini tidak berarti bahwa mereka memberikan nama Immanuel kepada bayi itu. Immanuel berarti Tuhan beserta kita. Itu adalah sebuah predikat yang disampaikan. Dan Immanuel ini merupakan identitas bayi tersebut. Karena dia berserta dengan kita. Yesus adalah Tuhan yang datang dalam bentuk daging, mengambil rupa seorang manusia untuk tinggal bersama-sama kita manusia. Yesus sendiri memahami spekulasi tentang identitasnya. Tuhan kok jadi manusia? Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang dulu dia mulai.
siapakah anak manusia itu? Dia pengen tahu apa sih yang dikatakan orang di luar sana. Itu tertulis dalam Matius, Injil Matius 16 ayat 13. Injil Markus 8 ayat 27. Jawabannya bervariasi. Seperti yang kebanyakan orang lakukan hari ini. Ada yang mengatakan dia salah satu daripada nabi yang besar itu. Hari ini pun ada orang beranggapan macam-macam. Ada orang menganggap dia sebagai seorang filsuf. Ada menganggap dia sekedar orang baik dan sebagainya. Bermacam-macam, beraneka ragam, bervariasi jawaban yang orang berikan. Tapi siapa sesungguhnya Yesus itu? Dia Tuhan. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang lebih terarah, yang ditujukan langsung kepada murid-muridnya. Nah, tadi kalau ditanya menurut orang, sekarang menurut engkau. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Matius 16 ayat 15. Setelah beberapa saat bersama Yesus, dia tanya ini kepada murid-muridnya. Menurut kalian, aku ini siapa sih? Petrus memberikan jawaban yang benar dan tepat. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias berarti the anointed one. Kristus bahasa Indonesia. Kristos bahasa Yunani. Tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat ke-16. Respon Yesus terhadap jawaban Petrus dalam Matius 16 ayat 17 adalah, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku di surga. Jadi pada waktu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Yesus meresponinya dengan berkata, yang memberitahu engkau ini adalah Bapa di surga. Engkau mendapatkan pewahyuan ini bukan dari manusia, tapi langsung daripada Bapakku. Di luar sana nggak ada yang tahu. Maka ada dikatakan di sini, berbahagialah. Mendapatkan pewahyuan ini disebut berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, karena di luar sana nggak ada yang tahu, melainkan Bapakku yang di surga memberitahukan itu langsung kepadamu, dan engkau mengatakannya. Dan setelah itu Yesus berkata kepada Petrus dalam Matius 16 ayat 18, engkau adalah Petrus. Bahasa Yunaninya Petros. Artinya batu karang yang kecil. Ya, Petrus atau Petros, batu karang yang kecil. Dan di atas batu karang ini, dia menunjuk kepada dirinya Petra, artinya batu karang yang besar. Aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi pengertiannya adalah sini, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini dia menunjuk dirinya, Petra, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Aku akan mendirikan jemaatku di atas diriku, batu karang yang teguh, di mana alam maut tidak akan menguasainya. Bukan atas Petros, atas Petrus, yang adalah batu karang yang kecil. Petrus ditelan maut kok. Alam maut menguasainya dia. Tapi Yesus alam maut tidak menguasainya dia. Karena itu jelas sekali lagi atas Petra, batu karang yang besar, yang teguh, yang kokoh. Di mana alam maut tidak pernah akan dapat menguasainya. Penting di dalam hal ini. Yesus memberikan kita jawaban yang benar dalam banyak hal. Dalam Yohanes 14 ayat 9 sampai 10, Yesus berkata, akan saya bacakan bagi kita sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 9 dan 10. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi jelas di sini dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia mengatakan secara tidak langsung di sini, dia Tuhan. Dia diutus, fungsinya sebagai yang diutus, sedangkan Bapa sebagai si pengutus. Namun esensinya tetap sama, yaitu Tuhan, tidak hilang. Dia Allah dan manusia. Dua-duanya di dalam satu pribadi. Keilahiannya tetap ada.
Dia cuma mengambil wujud manusia. Kenapa? Bagaimana itu mungkin terjadi? Dia Allah. Segala sesuatunya itu mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Pikiran kita mungkin tidak sampai ke sana. Tapi Allah memungkinkan segala sesuatunya ini, di mana kepenuhan kealahannya itu sendiri dinyatakan, kepenuhan Allah itu digenapi di dalam Yesus Kristus, seperti yang dikatakan Alkitab. Alkitab secara jelas mengatakan kepada kita tentang keilahian Yesus Kristus ini. Bisa dibaca dalam Yohanes 1 ayat 1-14. Ya. Definitinya jelas di sana ditunjukkan. Pada mulanya ada firman, firman bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman yang adalah Allah ini menjadi manusia, mengambil wujud daging, dan diam di tengah-tengah kita. Definitinya tetap sama. Keilahiannya tetap sama. Dia tidak pernah meninggalkan kealahannya. Tidak pernah. Cuma dalam berfungsi, dia berdoa kepada Bapa, dia berfungsi sebagai yang diutus. Menunjukkan teladan kepada kita bagaimana cara berkomunikasi dengan Allah itu. Bukan berarti dia berbicara dengan dirinya sendiri. Dia sedang berbicara kepada Bapa Surgawi sebagai orang yang diutus, yang submit kepada si pengutus. Filipi 2 ayat 6-7 mengatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Buat sementara waktu, dikatakan oleh Alkitab juga, ya, dia lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada malaikat. Sementara, karena dia mengambil wujud manusia. Kolose 2:9 mengatakan, sebab dalam dialah, dalam Yesus Kristus ini, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Sehingga Allah yang tidak terlihat, terlihat dalam Yesus Kristus. Allah yang tidak dapat diraba di dalam Yesus Kristus. Kepenuhan kealahan ini dinyatakan dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Yesus dengan demikian adalah Allah sepenuhnya dan sepenuhnya manusia. Dan fakta inkarnasinya adalah yang paling penting. Dia menjalani kehidupan manusia, tetapi tidak memiliki sifat dosa seperti yang kita lakukan. Dia tidak mewarisi sifat dosa. Dia digoda, tetapi tidak tergoda, tidak pernah berdosa. Dosa memasuki dunia melalui Adam, dan sifat dosa Adam telah dipindahkan ke setiap bayi yang lahir ke dunia. Sifat dosa ini masuk ke dalam setiap pribadi yang lahir setelah Adam, kecuali Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak memiliki ayah manusia. Ia tidak memiliki sifat dosa oleh karena itu. Dia memiliki sifat ilahi dari Bapa Surgawinya. Di sini buktinya lagi. Dia tidak memiliki dosa. Sifat dosa tidak ada di dalam dirinya. Karena dia tidak memiliki ayah manusia. Jika ia memiliki ayah manusia, maka dia mewarisi sifat dosa. Karena itu dia tidak sempurna. Karena dia bapaknya adalah Bapa Surgawi langsung yang berfirman sehingga dia dapat dilahirkan melalui rahim Maria. Dia hidup tanpa dosa. Di dalam dia tidak memiliki sifat atau tidak mewarisi sifat dosa. Karena itu dia berhak disebut sebagai juru selamat yang kudus dari Allah. Yesus harus memenuhi semua tuntutan Allah yang kudus sebelum ia dapat diterima menjadi korban domba anak Allah untuk membayar upah dosa semua orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Atau tertulis juga di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Dia, Yesus, harus memenuhi lebih dari 300 nubuat tentang Mesias, bahwa Allah melalui para nabi telah menubuatkan segala sesuatu tentang dia. 300 nubuat itu harus digenapi, sulit banget itu. Kemungkinannya berapa persen, cuma kecil banget. Tapi seluruh 300 nubuatan ini digenapi oleh Yesus Kristus. Tidak ada satu pun yang meleset di dalam hal ini. Panggil seorang ahli matematik untuk menilai ini. Dia akan tahu bahwa ini di luar nalar manusia. Ini pasti Tuhan. Bahwa 300 nubuatan
Digenapi semuanya. Tidak ada satu pun yang meleset. Dengan demikian, nubuatan ke-300 nubuatan yang disampaikan dalam perjanjian lama tentang Yesus ini pasti berasal daripada Allah itu sendiri. Di sini kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Yesus harus memiliki semua tuntutan Allah ini. Dan itu digenapi di dalam dia. Sejak kejatuhan manusia, satu-satunya cara untuk dibuat benar dengan Allah adalah melalui penumpahan darah dari korban hewan yang tidak bersalah. Dicatat di dalam Imamat 9, ayat yang kedua untuk referensinya. Bilangan 28 ayat 19, Ulangan 15 ayat 21 maupun Ibrani 9 ayat 22. Semua ini referensi untuk menyatakan ini. Yesus, anak domba Allah, adalah pengorbanan terakhir, sempurna dan memuaskan selamanya murka Allah melawan dosa, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-14. Yesus harus menjadi Allah manusia. Jesus is the God-man. Sebagai Allah, Yesus dapat memuaskan murka Allah. As God, he can satisfy the wrath of God. Sebagai manusia, Yesus memiliki kemampuan untuk mati. As a human being, as a man, he can die. Spirit cannot die. Only human. Animals. Malaikat tidak dapat mati, dia roh. Sebagai Allah manusia, Yesus adalah perantara yang sempurna antara surga dan bumi. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Keselamatan hanya tersedia melalui iman kepada Yesus Kristus. Seperti yang dia nyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tertulis dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tidak ada manusia dengan sifat dosa yang dapat membayar hutang seperti itu. Tidak ada. Jika mereka ingin mencoba membayar hutang dosa mereka sendiri, mereka akan mencoba selamanya di dalam neraka kekal. Kenapa kekal? Karena mereka tidak mungkin membayar upah dosa mereka yang adalah maut. Yesus satu-satunya Allah di dalam bentuk manusia yang dapat melakukan ini bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi persyaratan untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa seluruh dunia, umat berdosa. Tertulis dalam kitab Injil Matius, pasal yang ke-26, ayat yang ke-28, 1 Yohanes 2, ayat yang kedua, sebagai referensinya. Jika Yesus hanyalah orang baik, ingatkan, jika Yesus hanyalah orang baik seperti yang dikatakan beberapa orang, maka Yesus memiliki sifat dosa dan oleh karena itu ia tidak sempurna. Dalam hal ini, kematian dan kebangkitannya tidak akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan siapapun kalau dia hanyalah seorang baik. Tapi dia bukan hanya sekedar orang baik, kebaikannya dia karena dia memang baik. Bukan karena orang lain berbuat baik maka dia baik. Bukan, tapi karena dia baik. God is good. Itu tidak berubah, itu konstan. Tidak berubah sama sekali. Nah, karena Yesus adalah Allah dalam daging, maka ia dapat membayar upah dosa kita kepada Allah Bapa sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Dia Allah dalam wujud manusia, dalam daging yang dapat mati. Upah dosa adalah maut. Sebagai manusia dia dapat mati untuk membayar upah dosa bagi orang yang percaya kepadanya. Kemenangan Yesus atas maut dan lubang kubur telah memenangkan semua orang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12, 1 Korintus 15 ayat 3-4 dan ayat 17. Upah dosa kita telah dibayarnya di kayu salib sehingga nama kita yang percaya kepadanya tercatat dalam kitab kehidupan. Berdasarkan apa yang telah kita bicarakan sejauh ini, kita perlu membicarakan tentang kemanusiaan Yesus
dan mengajukan pertanyaan mengapa kemanusiaan Yesus begitu penting. Dengan demikian kita akan membahas mengapa kemanusiaan Yesus itu penting. Kemanusiaan Yesus sama pentingnya dengan keilahian Yesus. Yesus lahir sebagai manusia, sementara masih sepenuhnya Allah. Waktu dia menjadi manusia tidak melepaskan kealahannya itu, keilahiannya itu tidak lepas, tetap melekat kepada dia. Yang lalu telah kita bicara, dia datang dalam wujud manusia sebagai yang diutus. Karena itu submit kepada si pengutus. Namun dia tetap Allah. Konsep kemanusiaan Yesus, dengarkan baik-baik, konsep kemanusiaan Yesus hidup berdampingan dengan keilahiannya. Sulit, bahkan sangat sulit dipahami oleh pikiran manusia yang sangat terbatas. Namun demikian, sifat Yesus seutuhnya manusia dan sepenuhnya Allah adalah fakta Alkitabiah. Ada orang menolak kebenaran Alkitab. Ada orang yang menolak kebenaran Alkitabiah ini dan menyatakan bahwa Yesus adalah manusia tetapi bukan Tuhan. Itu disebut ebionisme. Jadi ebionisme itu adalah sebuah pengertian yang mengakui bahwa Yesus hanya manusia tapi bukan Tuhan. Ebionisme. Sebaliknya ada sebuah istilah yang lain yang disebut sebagai docetisme. Docetisme itu adalah pandangan bahwa Yesus Tuhan tetapi bukan manusia. Kedua sudut pandang itu tidak alkitabiah dan salah. Jadi ebionisme mengatakan Yesus manusia tapi bukan Tuhan. Docetisme mengatakan Yesus itu Tuhan tapi bukan manusia. Dua-duanya salah secara Alkitab. Yesus adalah Allah 100%, namun dia juga 100% manusia. Jadi baik ebionisme maupun docetisme, dua-duanya adalah pernyataan yang salah. Yesus harus lahir sebagai manusia karena beberapa alasan. Ya, mengapa kemanusiaan Yesus penting? Temanya kita. Jadi sebagai berikut alasannya. Salah satunya diuraikan dalam Galatia 4. Galatia 4 ayat 4 dan ayat 5. Saya bacakan bagi kita sekalian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 5. Yesus maksudnya diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Yesus takluk kepada hukum Taurat, menebus orang yang takluk kepada hukum Taurat. Oke? Hanya seorang manusia yang bisa dilahirkan di bawah hukum Taurat. Tidak ada binatang atau malaikat berada di bawah hukum Taurat. Nggak ada. Karena itu dia harus lahir sebagai manusia, karena manusia yang harus takluk kepada hukum Taurat. Itu alasan pertama. Supaya melalui dia yang takluk kepada hukum Taurat, setiap pelanggaran daripada hukum Taurat dapat ditebus oleh dia. Alasan ini kuat banget di dalam hal ini. Hanya manusia yang lahir di bawah hukum Taurat dan hanya manusia yang bisa menebus manusia lain yang lahir di bawah hukum yang sama. Hukum Tuhan menyatakan bahwa semua orang yang lahir di bawah hukum Taurat under the law of God dinyatakan bersalah karena melanggar hukum itu. Born under the law of God. All humans are guilty of transgressing that law. Karena itulah kita lahir dalam keadaan berdosa, karena kepada kita yang takluk kepada hukum Taurat diwariskan sifat berdosa ini sejak dari Adam. Hanya seorang manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus, dapat dengan sempurna memelihara hukum dan memenuhi hukum dengan sempurna. Dengan demikian menebus kita dari kesalahan itu. Karena itu dia dapat mewakili kita untuk membayar upah dosa kita, agar di dalam Yesus ini kita dibenarkan. Bukan karena kita benar. Bukan oleh karena kebenaran kita. Karena Alkitab mengatakan kesalehan kita tidak lebih daripada secari kain kotor. Jadi nggak mungkin. Yesus menyelesaikan penebusan kita di kayu salib. Menukar dosa kita dengan kebenarannya yang sempurna. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Corinthians 5
verse 21. Terjadi trading di sini. Dia memberikan kekudusannya kepada kita, kebenarannya, dosa kita diambilnya dan ditanggungkan ke dalam tubuhnya. Dan oleh bilur-bilurnya, dalam Yesaya 53:5 dikatakan kita disembuhkan daripada dosa-dosa kita ini. Alasan lain mengapa Yesus harus menjadi manusia sepenuhnya adalah bahwa Allah menetapkan perlunya penumpahan darah untuk membayar upah dosa. Imamat 17 ayat 11, Ibrani 9 ayat 22. Darah hewan meskipun dapat diterima untuk sementara sebagai bayangan dari Allah manusia yang sempurna. Namun darah hewan tidak cukup untuk membayar upah dosa manusia secara permanen. Karena tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dunia. Tertulis dalam Ibrani 10 ayat keempat. Hanya dapat menutup dosa manusia. Karena itu setiap tahun Imam Agung harus masuk ke dalam ruang Maha Kudus, membawa korban persembahan, pertama untuk menghapuskan dosa dia sebagai imam yang tidak sempurna, dan kemudian daripada dosa umatnya. Yesus tidak perlu melakukan ini karena dia sempurna. Darahnya dapat menghapuskan, bukan hanya menutup, menghapuskan semua dosa-dosa orang yang percaya kepadanya. Ini luar biasa. Once and for all. Dihapuskan. Nah, jika Yesus bukan manusia, sudah barang tentu ini tidak mungkin terjadi. Selain itu, kemanusiaan Yesus memampukan dia untuk berhubungan dengan kita dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat atau hewan. Nggak mungkin. Dia menjadi perantara kita di dalam hal ini. Valid banget. Sebagai manusia yang mengerti, mewakili manusia lain yang tunduk kepada hukum Taurat, dia merepresentasikan kita. Karena itulah di kayu salib, sebagai bukti dia merepresentasikan kita. Ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan Allahku tidak pernah sekalipun diucapkan oleh Yesus. Karena dia memanggil Bapaknya sebagai Abba, Father, Bapa. Ini untuk pertama kali dan terakhir kalinya dia menyebutkan Allahku, Allahku, untuk menyuarakan suara kita yang berseru kepada Allah itu sebagai Allah. Ini buktinya dia mewakili kita. Pada saat genting-genting tersebut, terdengarlah suara itu. Allah Bapa membelakangi dia, membukakan tangannya untuk menerima kita sebagai anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Karena kita dibenarkan di dalam dia. Sekali lagi, selain itu kemanusiaan Yesus memampukan dia untuk berhubungan dengan kita dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh malaikat atau hewan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebagai manusia yang juga mengalami godaan dan cobaan, Yesus mengerti dan bersimpati dengan kelemahan dan godaan kita. Dia tahu kok, karena dia lewatin itu semua, cuma tidak jatuh dalam dosa. Dalam kemanusiaannya, Yesus mengalami semua pencobaan yang sama seperti kita. Dan oleh karena itu, dia dapat bersimpati dengan kita dan membantu kita. Dia digoda, dia dianiaya, dia miskin, dia menderita sakit fisik, dan dia menanggung penderitaan kematian yang berkepanjangan dan paling kejam. Hanya manusia yang dapat mengalami hal-hal ini. Dan hanya manusia yang dapat sepenuhnya memahaminya melalui pengalaman. Karena itulah dia harus menjadi manusia. Jika ia tetap dalam wujud roh, roh tidak dapat mati. Karena itu dia tidak dapat mengalami rasa sakit di dalam daging waktu dia disiksa. Dan sebagainya ini. Menyatakan bahwa Yesus telah datang sebagai manusia adalah pengakuan iman yang datang dari Allah Bapa. Matius 16. Ayat 16 dan 17. Sedangkan antikristus dan semua yang mengikuti antikristus ini akan menyangkalnya. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 2-3. Yesus telah datang dalam daging. Dia mampu bersimpati dengan kelemahan manusiawi kita. Darah manusianya ditumpahkan untuk membayar
upah dosa kita. Dan dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Ini adalah kebenaran Alkitabiah yang tidak dapat disangkal. Jadi Yesus datang dalam wujud manusia yang adalah daging. Dan daging itu sendiri memiliki kecenderungan untuk berdosa. Dengan demikian kita perlu menjawab pertanyaan yang timbul melalui wujud daging yang terdapat pada manusia dengan mempertanyakan pertanyaan sebagai berikut. Apa artinya Yesus datang dalam rupa daging yang berdosa? What does it mean that Jesus came in the likeness of sinful flesh? What does it mean? We need to answer that. Roma 8 ayat 3-4 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Daging kita tuh lebih kencang melawan hukum Taurat, dosa melulu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Untuk dapat memahami apa artinya Yesus datang dalam rupa daging yang berdosa, kita perlu mendefinisikan beberapa istilah. So, kira-kira gini. In order for us to be able to understand what it means that Jesus came in the likeness of sinful flesh, we need to define a couple of terms. Kita harus mendefinisikan beberapa terminologi. Ketika Allah mengacu pada daging, dalam Yohanes 6 ayat 63, Roma 8 ayat 8, itu biasanya berarti kecenderungan manusia untuk berbuat dosa yang kita semua warisi dari Adam. Roma 5 ayat 12. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk memberontak terhadap perintah Allah dan menggunakan free will mereka, mereka menjadi daging yang berdosa. Pada saat itu, dosa memasuki dunia Allah yang sempurna dan mulai merusak segalanya. Kejadian 3. Karena setiap manusia berasal dari Adam, kita semua mewarisi sifat kejatuhannya, sifat pemberontakannya. Jadi setiap orang yang dilahirkan setelah Adam, dilahirkan sebagai orang berdosa yang memiliki sifat daging. Yang berdosa memiliki sifat berdosa ini. Roma 3 ayat 10 dan ayat 23. Kata keserupaan tadi, in the likeness of sinful flesh, ya. Kata keserupaan, likeness berarti kemiripan, mirip banget ya, atau keadaan yang menyerupai seperti sesuatu yang lain. Resemblance arti perkataan lainnya. Likeness, resemblance. Keserupaan, namun demikian keserupaan tidak identik dalam substansi dan karakternya. Tetapi mirip dalam penampilan. Mirip-mirip. Orang kembar bisa mirip, tapi esensinya berbeda. Keserupaan atau kemiripan adalah representasi dari aslinya. Sekarang juga banyak barang-barang palsu kok. Kelihatannya asli, tapi palsu. Merepresentasikan yang aslinya. Misalnya berhala dibuat serupa dengan burung dan binatang dan benda ciptaan. Roma 1 ayat 22-23. Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Resemblance. Padahal dilarang di dalam Alkitab. Jangan membuat segala sesuatu atau mengopi wajah, bentuk, wujud, dan kemudian disembah. Jangan. Sebuah foto adalah kemiripan. Tapi apakah foto itu kita? Oh tidak. Karena kalau itu kita, dia bernapas. Ini kan tidak. Foto mirip itu merepresentasikan kita. Wajahnya. Dinyatakan dalam bentuk foto tersebut. Filipi 2 ayat 6-8 menggambarkan Yesus mengesampingkan hak istimewa ilahinya sebagai Allah untuk menjadi serupa dengan manusia yang telah Dia ciptakan. Dapat dipelajari juga dalam Yohanes 1 ayat 3. Namun Yesus tidak memiliki ayah duniawi. Jadi Yesus tidak mewarisi sifat dosa
seperti semua manusia lainnya. Lukas 1 ayat 35. Dia mengambil wujud manusia, lahir dalam daging, namun dia mempertahankan keilahiannya sepenuhnya. Dia menjalani kehidupan yang kita jalani. Dia menderita seperti kita juga menderita. Dan dia belajar dan bertumbuh seperti kita belajar dan bertumbuh. Tetapi dia melakukan semuanya tanpa dosa. Ibrani 4 ayat 15, Ibrani 5 ayat 7 dan 8 sebagai bahan referensi kita dalam belajar. Karena Allah adalah Bapanya, Yesus hidup dalam rupa daging yang berdosa. Yesus mewarisi daging dari ibunya, Maria, tetapi bukan dosa dari Yusuf, karena Yusuf bukan bapak biologisnya. Bapak Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi yang sempurna dan tidak berdosa. Jadi tidak heran jika Yesus dalam wujud manusia disebut sebagai putra Allah. Yesus mengambil peran sebagai yang diutus dalam wujud manusia, sedangkan Bapaknya sebagai si pengutus. Fungsi Maria meminjamkan rahimnya untuk melahirkan Yesus di dalam hal ini. Yesus menjadi manusia untuk menggantikan kita. Dalam dagingnya, dia harus menderita sakit fisik, penolakan emosional, dan dalam wujud manusia yang adalah daging, Yesus terpisah secara rohani dari Allah Bapa yang adalah roh. Ini terjadi spiritual separation selama dia ada di dunia sebagai manusia. Dia menjalankan fungsinya sebagai yang diutus. Karena itu dia perlu berkomunikasi terus dengan Allah Bapa, si pengutus. Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 34. Dia, Yesus, menjalani kehidupan yang dijalani manusia. Tetapi Yesus melakukannya dengan cara yang kita sekalian harus lakukan, harus kita jalani. Yaitu dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah yang kudus. Yohanes 8 ayat 29. Kita harus terus-menerus berkomunikasi dengan Allah Bapa ini. Karena dia datang dalam rupa daging yang berdosa, namun ia tidak pernah berdosa. Karena itu dia harus berkomunikasi terus-menerus. Dia kemudian dapat mempersembahkan dirinya sebagai korban terakhir untuk membayar upah dosa seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Yohanes 10 ayat 18, Ibrani 9 ayat 11-15 referensinya. Untuk menerima anugerah pengampunan dari Allah, setiap orang harus mengizinkan Yesus menjadi pengganti pribadinya. Itu berarti kita harus datang kepadanya dengan iman, menyadari bahwa dia datang dalam rupa daging yang penuh dosa, namun ia tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Ia disalibkan demi untuk menanggung dosa orang-orang yang percaya kepadanya, sehingga ia yang tidak berdosa dibuat berdosa oleh Allah Bapa dalam menanggung dosa kita yang percaya kepadanya. Dan kekudusannya yang sempurna ini memungkinkannya untuk membayar upah dosa kita secara lunas. 2 Korintus 5 ayat 21. Daging kita sendiri yang berdosa telah disalibkan bersama dengan Yesus di kayu salib. Sehingga kita bebas untuk mengikuti roh dalam ketaatan total kepada Allah. Roma 6 ayat 6-11, Galatia 2 ayat 20, Galatia 2 ayat 20. Roh memang penurut dikatakan, tetapi daging lemah. Karena itu daging harus disalibkan agar kita hidup dalam kebenaran roh. Orang Kristen adalah mereka yang memiliki kematian dan kebangkitan Kristus yang diperhitungkan kepada mereka yang beriman kepadanya. Dengan demikian, menghapus surat utang kita kepada Allah sekali dan selama-lamanya. Kolose 2 ayat 14. Karena pengampunan penuh ini, orang Kristen setiap hari memperhitungkan diri mereka telah mati terhadap daging mereka yang berbuat dosa. Mereka hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada orang-orang Kristen ini. Karena Kristus mengalahkan dosa dan maut dalam dagingnya, kita dapat hidup dengan kuasa rohnya yang telah mengalahkan dosa dan maut dalam diri semua orang yang percaya kepadanya. Tertulis dalam Galatia 5:16, Roma 8 ayat 37. Bagaimana inkarnasi dapat dipertemukan dengan kekekalan Allah? Bagaimana yang dapat bersatu?
para ahli pemikir teologis harus bergumul dengan pertanyaan ini. Pertanyaan apa? Bagaimana inkarnasi dapat dipertemukan dengan kekekalan Allah? Nah, harus dipertimbangkan, harus dipikirkan, khususnya dalam menanggapi guru-guru palsu yang menentang ini. Saat para teolog mula-mula merumuskan jawaban mereka, mereka sangat menjunjung tinggi penegasan kitab suci. Meninggikan, merefleksikan, mengatakan sejujurnya apa yang Allah katakan melalui sabdanya di dalam Alkitab. Di satu sisi, para teolog ini menjunjung tinggi keilahian penuh Yesus Kristus dan memang sudah seharusnya seperti itu. Ada bagian Alkitab yang secara eksplisit menegaskan keilahiannya, seperti Yohanes 1 ayat 1. Dan bagian lain yang menyiratkan keilahiannya dengan menunjukkan tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Misalnya, Yesus menghakimi umat manusia. Yesus mengampuni dosa. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, membangkitkan orang mati, dan menciptakan kosmos. Ini semua dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan oleh Allah, bukan oleh manusia. Pada saat yang sama, para teolog mula-mula menjunjung kemanusiaan Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat menjunjung keilahian. Sekarang menjunjung kemanusiaan Yesus Kristus. Kitab suci memberikan bukti bahwa Yesus adalah seorang manusia. Ia dapat menderita, mati, dan mengalami kelemahan baik secara fisik maupun emosional. Dia dapat menangis ketika Lazarus mati, dia dapat merasakan lapar, dia dapat merasakan capek, dia tidur, dia dapat merasakan emosi yang bergejolak, marah ketika melihat para pedagang memperjualbelikan secara tidak legal di halaman bait Allah. Ketika firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, dia Yesus tidak, saya ulang ya, ketika firman itu menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, Yesus tidak menjadi dua orang, satu ilahi dan satu manusia. Tidak seperti itu. Tetapi dia menjadi satu pribadi dengan dua sifat yang berbeda. Sifat yang sepenuhnya ilahi, ya, yang pertama, dan yang kedua itu adalah sifat manusia sepenuhnya. Firman tidak berubah saat dia memasuki persatuan dengan sifat manusianya yang tidak berdosa dalam tubuh fisik. Ibrani 10 ayat yang kelima. Jadi pada waktu firman yang menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, masuk dalam persatuan dan menjadi manusia, firman tidak berubah saat dia memasuki persatuan dengan sifat manusianya yang tidak berdosa dalam tubuh fisik. Dia tetap Allah dan dia tetap manusia. Esensinya sebagai Allah tidak pernah hilang. Disinilah letak jawaban spesifik untuk pertanyaan mengenai sifat ilahi Yesus. Dia tidak berubah, kekal selamanya. Namun sifat manusiawinya dapat berubah. Nah, sifat manusiawinya dapat berubah. Sebagai Tuhan, Yesus tidak dapat berubah. Dia tidak terbatas, selalu unggul dalam segala hal. Apalagi hikmat, terus-menerus kita lihat. Tetapi mengenai sifat manusiawinya, dia dapat berubah. Tunduk pada kelemahan, dapat menderita, dapat mati, dapat merasakan haus, dapat merasakan lapar, dapat merasakan keletihan, dan membutuhkan istirahat. Itu sifat manusianya. Bukan berarti dia selamanya kuat begitu, nggak usah tidur-tidur seperti Allah yang tidak pernah tidur. Tidak seperti itu. Dalam wujud manusia berubah, dia merasakan letih, dia menikmati 24 jam itu juga sama seperti kita sekalian. Dia secara bersamaan ilahi dan manusia. Saat kuat, sangat kuat. Yesus sangat kuat namun juga memiliki kemampuan untuk menderita dalam kelemahan fisiknya sebagai manusia. Yesus pada saat yang sama memiliki sifat keabadian, immortal. Karena itu ia bangkit kembali pada hari ketiga setelah kematiannya. Dan dia memiliki sifat fana juga, mortal. Sehingga ia memiliki kemampuan untuk membayar upah dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Dia adalah Allah manusia. He is a God man. Barusan kita baca, sebagai manusia dia memiliki kemampuan untuk mati, dan karena itu dia dapat membayar upah dosa manusia melalui kematiannya. Tapi dia pada saat yang sama, sebagai Allah memiliki sifat immortal, tidak dapat mati ini, dia bangkit kembali pada hari ketiga. Dia dalam hal ini.
Sifat Allahnya ini tetap sama di dalam hal ini. Dagingnya mati, kealahannya penuh. Anak Allah tidak berubah karakternya pada saat penjelmaan. Tidak. Kodrat ilahi tidak menyatu dengan kodrat manusia. Jadi Yesus tidak pernah kehilangan keilahiannya. He never lost once his divinity. Never. Sekalipun pada waktu ia mengambil wujud manusia. Ya. Jadi Yesus tidak pernah kehilangan keilahiannya sekalipun pada saat inkarnasi. Ia mengambil wujud seorang manusia, namun keilahiannya tetap sama. Sebaliknya, kodrat ilahi bersemayam dalam kodrat manusia, dalam pribadi Kristus ini. Inkarnasi berarti bahwa Yesus dapat mengklaim kodrat ilahinya dan kodrat kemanusiaannya. Dalam Yohanes 17 ayat yang kelima, Yesus berkata kepada Bapanya, oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Artinya apa? Dalam kekekalan. Kedua natur Yesus terbukti dalam permintaan ini. Ini dia mengajukan permohonan ya, sebagai yang diutus kepada si pengutus. Perhatikan baik-baik, saya ulang sekali lagi. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri. Ini permintaan dia sebagai manusia, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bukti dia berada dalam kekekalan. Kedua natur Yesus terbukti dalam permintaan ini. Dia mengacu pada pra-eksistensinya, pada his pre-existence. Dia berbicara tentang pre-existence-nya. Dengan Allah, di mana dia berbagi kemuliaan Allah. Menunjukkan sifat ilahinya. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini Allah dia. Dan dia meminta untuk dimuliakan, menunjukkan sifat manusiawinya. Permuliakanlah aku padamu sendiri. Wow. Tuhan tidak berubah dan pasti tidak berubah. Karena dia tidak dapat merosot ke dalam keadaan yang lebih buruk. Dan dia juga tidak dapat meningkat menjadi keadaan yang lebih baik. Karena ia sudah sempurna. Tidak ada lagi perubahan. Tidak perlu ditambah ataupun dikurang. Ia sudah sempurna. Dia tidak perlu belajar lagi. Tidak perlu memperbaiki diri lagi. Dia sempurna. Kita manusia yang harus memperbaiki diri. Kita manusia yang harus berubah dalam karakter kita. Jika terjadi perubahan pada Yesus, maka ia tidak sempurna. Ia sempurna. Dia selalu sempurna. Dan sebagai Tuhan tidak bisa tidak sempurna. Kesempurnaan itu mutlak. Dan tidak mungkin dia lebih sempurna karena sudah sempurna. Sebaliknya, manusia tidak memiliki kapasitas yang terbatas. Allah tidak terbatas. Manusia terbatas. Manusia itu terbatas dan dapat berubah dan selalu memiliki ruang untuk perbaikan. Yang menjelaskan fakta bahwa Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Pernyataan ayat ini merujuk pada Yesus sebagai manusia. Lukas 2:52. Dia bertumbuh besar, dia bertambah hikmatnya dalam sisi manusianya. Pada akhirnya, pemikir teologi ternama dari abad keempat dan kelima yang bergumul dengan masalah ini menjawab dengan mengatakan, kami, para teologi ini ya, teolog ini mengatakan, tidak dapat menjelaskannya sepenuhnya, tetapi berdasarkan kitab suci, kami tahu bahwa Yesus Kristus adalah manusia dan Allah. Itu kalimat terakhir mereka. Kami tahu Yesus itu adalah manusia dan Allah. Kita terikat untuk menegaskan apa yang kitab suci tegaskan, bahkan jika kita harus mengakui bahwa aspek inkarnasi adalah misteri yang luar biasa, yang mungkin tidak sepenuhnya kita dapat pahami. Misterius atau tidak, kita sejujurnya mengakui apa yang telah diwahyukan Tuhan kepada kita mengenai hal ini. Sebagai penutup summary saya, ada hubungan yang luar biasa dengan keselamatan kita yang mengalir dari misteri inkarnasi ini. Hubungan atau koneksinya adalah bahwa Kristus, Allah Putra yang berinkarnasi, adalah duta yang ideal antara Allah dan manusia. 1 Timotius 2 yang kelima. Sebagai Allah manusia, as a God-man, Yesus dapat melakukan hal-hal berikut. Sebagai Allah, ini dalam konklusi saya ya, dia dapat dengan sempurna
merepresentasikan Allah Bapa kepada kita. Dia berada bersama Bapa. Dia dapat menceritakan, menggambarkan, menjelaskan kepada kita tentang siapa Tuhan itu dan di mana surga itu. Sebagai manusia, dia dapat dengan sempurna melayani kita sebagai pembela kita di hadapan Allah Bapa, sebagai advokat kita. Membuat perdamaian atas nama kita kepada Allah Bapa melalui penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk membayar upah dosa kita yang percaya kepadanya. Kalau nggak percaya, enggak. Tentang hal ini, Rasul Yohanes menegaskan kepada kita sekalian dalam tulisan yang terdapat dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah Hamba-Mu taburkan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus terus berkata-kata, mendorong orang-orang untuk bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan buka pintu hati kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Bapa yang rahim itu menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Membuat kita sekalian menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau pada saat engkau masuk. Diberkatilah engkau pada saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati pelayananmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati anak cucumu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan sendiri yang membuat engkau berhasil. Dan kiranya kita boleh membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan kita datang kali keduanya, menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua kita yang menerima berkat berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu yang telah usai dan kita akan berjumpa kembali minggu depan atas izin Tuhan. Kita tetap jalankan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.